Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah gang sempit bernama Gang Melati yang sebelumnya tak banyak dikenal. Namun sejak 2 tahun terakhir, gang itu jadi ramai dikunjungi orang dari luar kota. Penyebabnya cuma satu, warung bakso Pak Darto. Sebuah warung kecil beratap sen dan berdinding triplek yang nyaris selalu dipenuhi pembeli. Baksonya terkenal luar biasa enak, tekstur lembut, rasa gurihnya meledak di mulut, dan kuah kaldunya membuat orang ketagihan. Banyak yang bilang, bakso Pak Darto tuh kayak bikin nagih, bro. Sekali makan, pengen lagi dan lagi. Bahkan para food vlogger ternama pernah datang meliput. Dan hasilnya selalu sama, pujian tak henti-henti. Aku, Dika, mahasiswa semester akhir jurusan jurnalistik. Awalnya hanya penasaran, tapi rasa ingin tahuku berubah jadi kecurigaan setelah teman kosku, Randy, menghilang 2 minggu lalu. Terakhir kali terlihat, dia bilang ingin coba makan bakso Pak Darto karena katanya, pengen tahu sendiri kenapa bisa seenak itu. Setelah itu, tak ada kabar. HP-nya tak aktif dan orang tuanya sudah membuat laporan ke polisi. Tapi yang bikin merinding, dompet dan helm Randy ditemukan di belakang warung bakso itu, di dekat tong sampah besar. Rasa penasaran bercampur cemas membuatku nekat menyelidiki sendiri. Aku pura-pura jadi pelanggan. Suasana warung itu aneh, penuh senyum ramah yang terasa dipaksakan. Seorang pria bertubuh besar dan berkumis tebal, yang belakangan ku ketahui adalah Pak Darto sendiri, menyambutku. Bakso campur atau urat, Mas? Tanyanya dengan suara berat. Campur aja, Pak, jawabku sambil menahan rasa tidak nyaman. Aku memperhatikan dapur kecil di belakang. Ada tirai plastik bening yang membatasi area masak, tapi dari sela-selanya, aku bisa melihat sebuah meja besar yang penuh daging merah. Dan ada sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di ujung meja itu, tergantung lengan manusia. Aku hampir muntah, tapi ku tahan. Ku ambil ponsel diam-diam, memfoto secepat mungkin. Lalu pura-pura menerima telepon darurat agar bisa pergi dari situ. Sesampainya di kos, aku segera membuka foto itu. Kabur, tapi cukup terlihat bentuk lengan dengan jari-jari menggantung. Jelas bukan daging sapi. Aku menghubungi polisi, tapi mereka seperti enggan menindaklanjuti. Alasannya, tidak cukup bukti. Aneh, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku lalu mencoba mencari tahu lebih dalam lewat warga sekitar. Seorang ibu penjual sayur berbisik lirih saat kutanya soal Pak Darto. Mas, warung itu udah lama bikin orang kampung sini takut. Ada yang bilang, sejak warungnya ramai, tiap malam suka ada suara minta tolong dari belakang rumahnya. Tapi anehnya, tiap ada orang hilang, polisi nggak pernah serius nyari. Aku makin curiga. Lalu kutemukan info yang lebih mengerikan. Warung itu dulunya rumah jagal babi ilegal yang tutup karena kasus pembunuhan. Pemilik sebelumnya ditemukan tewas dengan daging. Tubuhnya dipotong-potong dalam freezer. Malam itu, aku kembali. Bukan untuk makan, tapi menyelinap. Dengan senter kecil dan pisau dapur yang kubawa untuk jaga-jaga. Aku menyelinap ke belakang warung setelah tutup. Suara dentingan logam dan desahan berat membuatku gemetar.
Aku mendekat ke jendela kecil yang tak tertutup tirai. Dan apa yang kulihat membuatku ingin kabur. Pak Darto sedang memotong tubuh. Di sebelahnya ada seorang pria muda yang terikat. Mulut disumpal. Tubuhnya penuh luka. Cairan merah mengalir ke lantai seperti sungai kecil. Aku tahu pria itu. Itu Randy, masih hidup. Tanpa pikir panjang, aku mendobrak pintu belakang dengan batu dan berteriak minta tolong. Pak Darto terkejut, tapi sebelum dia sempat menyerangku, beberapa warga yang tinggal dekat situ datang karena mendengar teriakanku. Pak Darto kabur ke arah kebun, tapi akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi. Yang entah, mengapa kali ini langsung datang membawa anjing pelacak. Penyelidikan selanjutnya membongkar rahasia gelap warung itu. Pak Darto adalah mantan jagal babi. Dan selama ini dia menggait korbannya dari orang-orang luar kota yang tidak punya keluarga dekat. Daging mereka dicampur ke adonan bakso. Yang lebih mengerikan, ada lebih dari 20 jasad ditemukan di septic tank di bawah warung itu, termasuk yang sudah dimutilasi. Di dinding ruang belakang, ditemukan koretan-koretan tulisan aneh, yang setelah diteliti oleh ahli supernatural, adalah mantra pesugihan. Ya, ternyata Pak Darto bukan hanya psikopat. Dia menjalankan pesugihan jenis tumbal daging manusia untuk rasa tiada dua. Mantra itu diyakini bisa membuat daging manusia terasa lebih lezat dari apapun. Membuat pelanggan ketagihan seperti kena sihir. Warung itu ditutup dan kawasan Gang Melati kembali sepi. Tapi trauma warga dan keluarga korban belum sembuh. Randy selamat, tapi menderita trauma berat. Setiap malam ia masih bermimpi melihat tubuhnya dimasak menjadi bakso. Ia sering menjerit dalam tidur, "Tolong, jangan rebus aku sendiri." Sampai hari ini tak bisa lagi makan bakso. Bau kuah daging kini membuatku mual dan teringat jeritan dari ruang belakang warung itu. Dan kadang, saat melewati bekas lokasi warung itu, aku mencium aroma sedap yang tak masuk akal. Seolah ada yang masih memasak dan menungguku untuk jadi hidangan berikutnya. Apakah kau masih yakin ingin makan bakso di tempat baru yang belum jelas asal-usulnya? Sebab mungkin yang kau kunyah bukan sapi, tapi seseorang.